warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Apriliani dari PGSD 4A dengan NPM 19160106. Di sini saya akan menjelaskan materi dari RPP saya, RPP kelas 6 semester 2 mengenai fiksi sejarah. Di sini materinya ini menceritakan hasil yang didapat dari kegiatan membaca karangan fiksi sejarah yang ada di buku pembelajaran tematik. Nah, lalu menceritakan isi dalam mengamati fiksi sejarah, menentukan isi teks karangan yang termasuk fiksi dan yang sejarah, menceritakan penerapan pembacaan diagram Fryer fiksi sejarah yang ditemui di buku tematik. Lalu ada pula tujuan dari pembelajaran ini, yaitu setelah menganalisis teks fiksi sejarah, siswa mampu menemukan fakta sejarah dan fiksi yang benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan teks fiksi sejarah dalam bentuk diagram Fryer. Kompetensi dasar dalam pembelajaran atau RPP ini adalah menguraikan isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah tentang fiksi sejarah dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih kosakata yang baku. Nah, untuk indikatornya itu memahami materi mengenai fiksi sejarah dengan baik dan benar, menjelaskan fiksi sejarah dalam bentuk diagram Fryer dengan benar. Nah, untuk pendekatan dan metode pembelajaran sendiri, guru bisa menerapkan pendekatan saintifik atau juga metode permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Jadi, setelah dalam pembelajaran bisa diadakan permainan biar anak-anak itu dalam pembelajaran tidak cepat bosan dan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Jika suasana belajar menyenangkan, maka tujuan pembelajaran ini akan mudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya guru dan siswa sama-sama melafazkan doa dengan kepercayaan masing-masing. Nah, guru memberikan pertanyaan dulu atau juga pembukaan kepada siswa sebelum memulai pembelajaran inti. Misalnya ditanya yang pertama itu, apakah ada yang mengerti apa itu arti fiksi, apa juga ada yang mengerti apa itu sejarah. Jadi guru bisa menanyakan kepada siswa terlebih dahulu sebelum memasuki materi pembelajaran agar siswa tahu, oh ternyata ini materi yang akan disampaikan. Jadi dia lebih mudah menanggapi dan juga lebih mudah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jika sudah seperti itu, jadi nanti diadakan tanya jawab secara singkat sebelum memulai pembelajaran. Guru menanyakan kepada siswa apakah tentang materi yang akan disampaikan, dan siswa juga diizinkan bertanya kepada guru tentang materi tentang materi apa yang akan disampaikan. Nah, dalam pembelajaran ini mengenai fiksi sejarah, sebelumnya guru menjelaskan apa sih fiksi itu dan apa sih fiksi sejarah itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran fiksi sejarah ini, fiksi ini merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan kreasi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Dengan arti kata tersebut, pengertian cerita fiksi ini adalah karya sastra berisi berbagai cerita, rekaan, atau yang didasari fantasi dan hukum berdasarkan atas kejadian yang tidak nyata. Untuk fiksi sejarah sendiri itu apa sih? Jadi kita sebelum memberi pembelajaran atau materi kepada siswa, kita jelaskan dulu apa fiksi sejarah itu sendiri, biar siswa lebih memahami tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, pengertian dari fiksi sejarah ini sendiri adalah fiksi historis adalah fiksi yang berangkat dari fakta sejarah. Data dalam fiksi seperti latar, tempat, tokoh, alur,
dan elemen fiksi memiliki kesamaan dengan fakta sejarah yang ada. Sejarah, lalu siswa diminta membuka buku pembelajaran tematik semester 2 di tema 3, yakni tentang ada di salah satu pembelajaran kedua cerita kakek Siti. Siswa dianjurkan untuk membaca teks secara nyaring dan juga bergantian. Satu persatu siswa diminta untuk membaca teks dan yang lainnya mengamati atau memahami apa yang dibaca oleh siswa tadi. Nah, selagi siswa membaca teks yang ada pada buku, guru menyimak juga apa yang dibaca oleh siswa, apakah tanda bacanya sudah benar dari tanda titik, koma, dan juga tanda serunya. Untuk materinya akan saya tampilkan pada slide berikut. Nah, materi tersebut bisa kita lihat pada pembelajaran tematik 3 di kelas 6 di pembelajaran kedua. Nah, dari cerita kakek Siti ini, siswa membuat pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca tadi. Siswa memberikan pertanyaan juga kepada teman lainnya. Apakah teman yang lainnya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh teman yang membaca teks tersebut? Nah, siswa itu dianjurkan saling menjawab pertanyaan agar pembelajaran itu kegiatan pembelajaran lebih aktif dan juga lebih membangun minat siswa dalam belajar sehingga siswa dapat memahami materi apa yang disampaikan dalam pembelajaran. Nah, setelah membaca teks tadi, siswa menuliskan persamaan dan juga perbedaan sejarah dan fiksi sejarah dalam bentuk diagram Venn atau tabel. Misalnya, fiksi itu termasuk apa saja dan juga sejarahnya termasuk apa saja. Nah, jika dilihat dari materi tentang cerita kakek Siti tadi, itu fiksinya kita lihat adalah Siti dan kakeknya. Untuk sejarahnya sendiri itu ada cerita tentang Rengas Dengklok dan Bung Karno serta Bung Hatta. Nah, cerita Rengas Dengklok itu sendiri sudah tertulis di sejarah Indonesia. Jadi sudah jelas yang mana sejarahnya dan juga yang mana fiksinya. Nah, untuk dapat lebih memahami materi yang disampaikan tadi, siswa tadi dibentuk beberapa kelompok. Dalam satu kelas dibentuk beberapa kelompok, misalnya 3 atau 5 kelompok dalam satu kelas. Jika sudah membentuk kelompok, siswa dianjurkan berdiskusi tentang materi tadi, membuat pertanyaan kepada kelompok lainnya sehingga mereka dapat menukarkan jawaban. Nah, setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya ini tadi pada kalender bekas yang dibentuk seperti tabel tadi atau diagram flyer. Terus juga kelompok akan mempresentasikan jawabannya ke depan kelas. Untuk penguatan tentang materi tadi atau tentang teks fiksi sejarah, guru bisa memberikan contoh teks-teks sejarah lainnya yang hanya tidak terpaku pada buku tematik saja, tapi bisa juga melalui internet atau dari buku-buku cetak lainnya. Jadi lebih banyak lagi contoh, maka siswa juga dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Dari materi yang disampaikan, guru juga dapat memberikan tugas kepada siswa mengenai teks fiksi sejarah ini, yakni tugasnya di mana siswa bisa disuruh membuat diagram flyer dari cerita fiksi sejarah lainnya. Nah, untuk pembelajaran ini sendiri biasanya mengalokasikan waktu 150 menit. Nah, jika untuk kegiatan alternatif ini, jika tidak ada poster gambar, guru bisa meminta siswa untuk melihatnya di buku siswa atau di buku tematik.
Nah, untuk remedial, siswa yang belum paham teks fiksi sejarah akan diberikan teks fiksi sejarah dan menganalisis ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi apa saja itu yang termasuk fiksi dan apa saja yang termasuk dalam sejarah. Nah, untuk pengayaan, siswa diminta mencari lebih banyak lagi tokoh penemu yang mengubah dunia dari berbagai sumber. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari RPP yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi bintang di langit.